Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikhwati arsyadakumullah, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati kita semuanya. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, juga Al-Imam Tabrani, ada satu hadis yang harus menjadi peringatan bagi kita semua, bertalian dengan doa laknat atau doa mengerikan yang disampaikan oleh Malak Jibril dan diaminkan diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban yang diriwayatkan dari sahabat Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, disebutkan yang maknanya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbarnya, dan kita tahu bahwasanya mimbar Rasulullah itu mempunyai anak tangga. Di saat Rasulullah naik di anak tangga yang pertama, Rasulullah kemudian mengucapkan amin. Kemudian naik ke anak tangga berikutnya, Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian naik lagi ke anak tangga berikutnya, Rasulullah mengatakan amin. Selanjutnya beliau bersabda, baru saja datang kepadaku Malak Jibril. Kemudian ia berkata, siapa saja yang berjumpa dengan bulan Ramadan sampai Ramadan ini habis sedangkan ia tidak mendapatkan ampunan Allah, maka dia dilaknat oleh Allah. Kemudian aku mengucapkan amin. Jibril berkata lagi kepadaku, siapa saja yang hidup bersama dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya sampai orang tuanya meninggal dunia sedangkan ia tidak masuk surga, maka dia dijauhkan dari rahmat Allah. Maka aku mengucapkan amin. Selanjutnya Malak Jibril berkata kepadaku, siapa saja yang mendengar namamu disebut sedangkan ia tidak bersolawat untukmu, maka dia dilaknat oleh Allah. Maka aku pun mengucapkan amin. Di dalam riwayat yang lain, diantaranya yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani, disebutkan dengan kata-kata bu'dun, yang artinya sungguh celaka dan sangat keterlaluan. Siapa mereka? Yakni tiga orang hadirin sekalian. Satu, seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan sampai Ramadan ini habis sedangkan ia tidak mendapatkan ampunan Allah, dia disebut sebagai bu'dun, orang celaka lagi keterlaluan. Kelompok manusia yang kedua, yakni seseorang yang celaka lagi keterlaluan adalah ketika dia hidup bersama dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya sampai keduanya atau salah satunya meninggal sedangkan tidak menyebabkan ia masuk surga, ia juga termasuk orang celaka lagi keterlaluan. Kemudian yang ketiga adalah kelompok manusia yang disebut nama Rasulullah di hadapannya sedangkan ia tidak membaca sholawat untuknya. Ini juga tanda-tanda kelompok manusia yang bu'dun, celaka lagi keterlaluan. Hadirin sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita mesti harus hati-hati terhadap doa ini. Doa
yang dilafatkan atau yang dilantunkan oleh Malak Jibril, sedangkan yang mengamini adalah Rasulullah. Kenapa kita mesti hati-hati? Karena kita tahu Malak Jibril adalah aminun fis sama, makhluk yang paling terpercaya di langit, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah aminun fil ar, makhluk yang paling terpercaya di bumi. Yang berdoa makhluk paling terpercaya di langit, sedangkan yang mengamini makhluk yang paling terpercaya di bumi. Kira-kira doa ini makbul atau tidak? Bisa dipastikan doa ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini harus menjadi satu peringatan bagi kita, menjadi satu pelajaran yang berharga bagi kita, agar kita berhati-hati dan berusaha semaksimal mungkin agar kita tidak termasuk 3 kelompok manusia yang didoakan terlaknat. Terlaknat mempunyai makna dijauhkan dari surga, dekat dengan neraka, dekat dengan laknat dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kaitannya Ramadan, di antara yang kita buru adalah ampunan Allah. Dengan puasa kita, dengan tilawah Quran kita, dengan sodako kita, dengan doa dan zikir kita, dengan qiyam Ramadan kita, dan dengan amal-amal soleh yang lain, kita sungguh-sungguh setelah ikhtiar, setelah berdoa, kita betul-betul bertawakal kepada Allah dan berharap sepenuhnya kepada Allah supaya kita mendapatkan ampunan Allah, agar kita tidak menjadi orang yang celaka atau orang yang terlaknat. Sedangkan di antara mereka yang mendapatkan jaminan ampunan Allah selama bulan Ramadan adalah mereka-mereka yang sungguh-sungguh di dalam satu mengerjakan puasa, menjauhi apa-apa yang dilarang di dalam puasa, hal-hal yang membatalkannya maupun perkara-perkara yang merusak pahala puasa, yakni maksiat dan dosa. Rasulullah menyebut, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Amalan yang lain adalah qiyam Ramadan, sholat tarawih yang atas dasar iman dan ikhtisab. Kemudian juga amalan yang lain adalah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar, berdiri beribadah pada 10 terakhir di bulan Ramadan atas dasar iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan solusi terapi agar kita bukan termasuk orang-orang celaka lagi keterlaluan, bertemu dengan bulan Ramadan sampai Ramadan ini habis sedang kita tidak mendapatkan ampunan Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Adapun terapi dan solusi yang kedua, pentingnya birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahwasanya kita ini pasti punya orang tua. Tidak ada di antara kita yang keluar dari bongkahan batu, tidak ada. Kita pasti punya orang tua. Dan disitulah kita diperintahkan untuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan meskipun orang tua kita telah meninggal dunia, kita tetap mempunyai kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana caranya? 1. Senantiasa mendoakan orang tua. 2. Senantiasa kalau punya kelebihan harta khususnya, kita itu bersedekah dengan niat pahalanya supaya diberikan oleh Allah kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga adalah menyambung kekerabatan dari orang tua kita, apalagi ketika orang tua kita masih hidup. Sehingga tadi hadis tadi menyebutkan secara jelas, ketika seorang anak itu hidup bersama dengan kedua orang tuanya, atau salah satunya dari kedua orang tuanya itu, sebenarnya adalah kesempatan emas. Sebenarnya ini adalah peluang yang luar biasa untuk mendapatkan surganya Allah. Karena sesungguhnya orang tua adalah pintu surga yang tengah, dan itu dekat sekali untuk bisa mengantarkan anak untuk masuk surga ketika dia bisa birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka dari situlah
kita perlu menjaga lisan kita agar tidak melukai perasaan dan juga hati orang tua kita. Kita senangkan mereka, kita bahagiakan mereka sesuai dengan tuntunan syariat kita. Kemudian solusi yang ketiga adalah bagaimana kita betul-betul memuliakan Rasulullah. Senantiasa berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Di antara sunnah Rasulullah, ketika nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, kita kemudian membaca sholawat untuk beliau. Di antara lafaz sholawat yang disyariatkan adalah di antaranya Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, kita kemudian mengucapkannya Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau bisa juga dengan lafaz yang lain, sholawatullahi alaihi wasalamuhu. Juga dengan lafaz yang lain, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ataupun kalau kita memang lebih sempurna adalah kita membaca sholawat sebagaimana yang kita baca dalam sholat-sholat kita. Ini merupakan prinsip iman, yakni memuliakan, menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari perkara-perkara keburukan yang menimpa agama kita, menimpa dunia kita, dan juga menimpa urusan akhirat kita. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah.